Hai semuanya, balik lagi di podcast Edutektif bareng saya Agus Priyatna. Dalam dunia yang semakin bising oleh standar sosial, perbandingan, dan ekspektasi semu, banyak individu terjebak dalam labirin insecurity, merasa kurang, merasa salah, dan merasa tertinggal. Padahal, solusi dari rasa tidak cukup itu bukan pada pencitraan, melainkan pada pertumbuhan diri yang otentik. Obrolan kali ini mengajak kita meninjau ulang akar dari perasaan insecure dan menawarkan jalan keluar melalui perubahan pola pikir, pembongkaran mental block, serta komitmen pada proses belajar seumur hidup. Bertumbuh bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan karena stagnasi adalah bentuk perlahan dari kematian. Daripada insecure, mending insinyur. Bukan sekadar permainan kata, tapi seruan untuk membangun kembali jati diri yang kokoh, sadar, dan penuh makna. Di era digital yang serba cepat dan penuh ekspektasi, fenomena insecure atau perasaan tidak percaya diri menjadi isu yang semakin umum dialami, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Media sosial, standar kecantikan yang tidak realistis, perbandingan pencapaian, serta tekanan ekonomi dan pendidikan seringkali itu memperkuat krisis identitas dan membuat individu merasa tidak cukup dalam berbagai aspek kehidupan. Perasaan insecure tidak hanya mengganggu kesehatan mental, tetapi juga menghambat potensi diri. Ketika seseorang terjebak dalam pola pikir negatif, muncul mental block yang menghalangi kemampuan untuk berkembang. Masalah ini semakin kompleks ketika individu tidak menyadari bahwa solusi utamanya bukan pada pencapaian instan, melainkan pada proses pertumbuhan yang konsisten dan sadar. Ironisnya, banyak yang justru memilih menyerah pada rasa tidak mampu, padahal setiap manusia dibekali kapasitas untuk bertumbuh dan belajar. Oleh karena itu, penting untuk mengubah perspektif dari meratapi kekurangan menjadi membangun diri. Dari stagnasi menjadi progres. Even if it is just 1% a day, it's not problem. Just do it. Ungkapan daripada insecure mending insinyur lahir sebagai simbol bahwa setiap orang dapat memilih menjadi engineer kehidupan, bukan hanya dalam profesi, tapi dalam membangun jati dirinya sendiri. Dengan membongkar pola pikir lama, merawat proses belajar, dan menghargai progres sekecil apapun, seseorang itu dapat melampaui rasa insecure dan menjelma menjadi pribadi yang lebih kuat, matang, dan percaya diri. Daripada insecure, mending insinyur. Kalimat ini bukan sekadar permainan kata, tapi cerminan dari dua pilihan dalam hidup: terus berkutat dalam keraguan diri atau bertumbuh dengan penuh kesadaran. Bertumbuh adalah bukti kita masih hidup. Segala yang hidup itu bertumbuh. Saat pertumbuhan berhenti, sesungguhnya bukan hanya tubuh yang diam, tapi jiwa pun ikut membeku. Dalam dunia yang terus bergerak, stagnasi bukanlah pilihan, dan itu adalah awal dari kemunduran. Kemudian pola pikir adalah gerbang awal semua perubahan. Pertumbuhan tidak selalu dimulai dari aksi besar. Ia lahir dari benih kecil di kepala dari cara berpikir. Mengubah pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya sedang belajar. Itu adalah langkah revolusioner pertama, sebab pikiran adalah gerbang tempat seluruh transformasi dimulai. Pertanyaannya,
nurture or nature. Keduanya harus diolah. Lahir dalam kondisi tertentu adalah takdir, tapi tetap dalam kondisi itu selamanya adalah pilihan. Entah kita dibentuk oleh alam atau nature, atau diasuh oleh lingkungan, nurture, kita tetap punya tanggung jawab untuk mengupgrade versi diri kita. Identitas lama yang penuh keraguan dan luka itu perlu ditinggalkan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk ditransformasikan. Mental block itu yang harus kita bongkar, kemudian bangun ulang. Jika pikiran adalah rumah, maka mental block adalah tembok penghalangnya. Tak ada pilihan lain selain merobohkan tembok itu dan membangun fondasi yang baru. Ini bukan perkara bisa atau tidak, tapi perkara mau dan sabar. Sebab pertumbuhan itu bukan perlombaan, tapi perjalanan penuh pengulangan. Belajar sepanjang hayat itu merupakan investasi yang paling untung. Lifelong learning itu worth it. Ilmu tak pernah membuat kita rugi, justru merasa rugi karena terus belajar menunjukkan ada yang perlu ditinjau ulang dari logika kita. Kalau kita masih berpikir kita merasa rugi karena belajar, berarti nalar kita dipertanyakan. Apalagi di era sekarang, di mana akses belajar sangat terbuka lebar dan tak selalu harus lewat bangku kuliah. Insecure itu hanyalah penilaian. Insecure karena fisik, itu cuma judgment, persepsi yang dibentuk standar sosial yang palsu. Rupa itu bisa mengudar, tapi isi kepala bisa makin bersinar. Insecure karena ekonomi, jangan ukur harga dirimu dengan isi dompet. Yang kita bangun bukan saldo, tapi nilai hidup. Insecure karena pendidikan. Latar pendidikan boleh berbeda, tapi proses belajar bisa setara. Setiap ruang bisa jadi sekolah jika kita punya niat yang bersungguh-sungguh. Berproses 1% itu lebih baik daripada 0%. Tidak perlu kita berlari kencang, cukup pastikan ada langkah kecil setiap hari. 1% setiap hari lebih baik daripada 0% seumur hidup. Bertumbuh bukan soal cepat, tapi soal disiplin dan konsisten. Merajut masa depan dengan kesadaran. Kita memang tidak bisa meramal masa depan, tapi kita bisa merajutnya dengan keyakinan, dengan keputusan, dengan tindakan. Masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk dibentuk. Rangkul insecure itu dengan bersyukur. Rasa kurang itu manusiawi, tapi membiarkan diri tenggelam dalam perasaan itu, itulah pilihan. Caranya bukan menyangkal, tapi merangkul dengan syukur. Sebab saat kita belajar mencintai yang sudah ada, kita akan lebih siap menjemput yang belum ada. Daripada insecure, mending insinyur. Bukan karena semua orang harus jadi ahli teknik, tapi karena semua orang bisa jadi ahli dalam membangun dirinya sendiri.